Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dwi Anton Nugroho. Saya dari kelas reguler program insinyur dengan nomor induk mahasiswa 2406476345. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas terkait review video safety case dengan judul The Creek Mine Rescue in 2002 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Heri Hermansyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing dulu sebelum materi saya share. Izinkan melihat dari video yang terkait materi saya tersebut. Nah, dari video tersebut, sekarang kita masuk ke materi kenapa saya mengambil materi ini. Kalau kita lihat secara background, latar belakang kenapa ada case seperti ini kalau kita lihat adalah tambang Kurekik ini terletak di Lincoln Township di Sunset Country di salah satu bagian di Amerika Serikat di mana tambang ini dimiliki oleh Black Wolf Coal Company dan dioperasikan oleh PBS Coal Institute pada tanggal 24 Juli 2002 ya. 18 penambang sedang bekerja di tambang ini khususnya pada panel satu left. Bisa kita lihat secara denah lokasi ya, lokasi itu berada di sebelah mana. Di mana secara fenomena pada malam itu para penambang secara tidak sengaja menggali ke dalam tambang yang sudah ditinggalkan, yaitu tambang Sexsmith Coal Harrison kedua. Tambang ini sebenarnya tidak terdokumentasi dengan baik dengan penuh dengan air. Jadi ketika dinding antara kedua tambang tersebut ditembus, air secara mendadak itu masuk ke tambang sehingga menyebabkan banjir yang sangat parah yang menyebabkan menutupi semua area di Kue Creek tersebut. Diperkirakan sekitar 75 juta galon air tersebut, sekitar 280 ribu meter kubik membanjiri tambang tersebut. Untuk detail case sendiri, kalau kita lihat secara initial cost, itu kalau kita bantu analisa, yang pertama adalah ada kesalahan peta, terus di mana pada tambang ini
penambang tidak menunjukkan lokasi tambang yang sudah ditinggal dengan benar. Jadi ini merupakan kesalahan dasar dari seorang penambang. Yang kedua adalah kurangnya informasi di mana peta yang saat penambang itu melakukan operation itu tidak akurat. Jadi harapannya informasi ini tidak cukup menggambarkan terkait safety factor, terkait safety issue yang ada di area tambang tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa saat mereka menggali terlalu dekat dengan tersebut, itu akan menimbulkan bahaya yang bisa sangat sewaktu-waktu bisa menyebabkan apa namanya keselamatan itu sangat berbahaya. Saat proses terjadi, itu penambang menggali secara tidak sengaja itu menembus sehingga secara peristiwa banjirnya itu mendadak sehingga membanjiri tambang tersebut. Secara kondisi setelah tambang itu membanjiri, sehingga menyebabkan penambang itu terjebak di dalam tambang sehingga penambang tersebut tidak bisa keluar dan mereka terperangkap dengan suhu yang sangat dingin dan level air terus naik. Dari inisial cost itu sendiri ada berbagai upaya penyelamatan setelah banjir terjadi ya, di mana tim penyelamat tersebut bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan para penambang yang terjebak. Mereka melakukan berbagai usaha, salah satunya adalah mengebor lubang-lubang kecil dan untuk sehingga harapannya mengirimkan udara segar dan komunikasi, di mana lubang-lubang penyelamatan tersebut lebih besar dan untuk mengeluarkan para penambang. Dari kecelakaan tersebut bisa dikatakan penyelamatan itu berhasil hampir 76 sampai 70 jam para penambang itu terjebak di dalam tanah di mana semua penambang, 9 penambang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Di mana operasi ini merupakan salah satu penyelamatan paling terbaik, paling epic momen dan paling sukses dalam sejarah penambangan di Amerika. Dari skenario yang ada, kita coba menganalisa dari perspektif rasio. Kenapa tambang ini bisa mengalami kecelakaan? Yang salah satunya adalah pemeta tambang yang akurat. Kita bisa melakukan preventif sehingga kejadian ini bisa tidak terulang kembali ya. Salah satunya yang pertama adalah pemetaan tambang yang akurat. Ya, mungkin bisa menggunakan penggunaan teknologi modern, yaitu menggunakan pemetaan modern seperti LIDAR, Light Detection and Ranging, dengan pemetaan 3D untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari tambang yang ada dan yang sudah ditinggalkan. Yang kedua adalah pembaruan secara berkala, di mana secara peta tambang itu harus diupdate terus-menerus sehingga bisa mencakup semua perubahan yang terjadi di tambang, sehingga termasuk tambang yang sudah ditinggalkan pun akan menjadi capturing yang bagus untuk penambang sebelum melakukan operation. Yang kedua, dari sisi pengawasan dan inspeksi rutin, perlu dilakukan inspeksi keselamatan secara reguler, di mana perawatan reguler inspeksi ini untuk memastikan bahwa semua prosedur keselamatan itu sudah diikuti secara bagus dan tidak ada arah yang berisiko tinggi. Yang kedua, audit di peta tersendiri, jadi melakukan audit secara reguler terhadap peta tambang untuk memastikan kekuatannya dan mengidentifikasi adanya potensi rasio. Yang ketiga, pelatihan dan kesadaran penambang. Yang pertama adalah keselamatan pelatihan penambang itu sendiri. Jadi kita wajib memberikan pelatihan basic dasar pelatihan keselamatan dan komprehensif kepada semua penambang. Harapannya ini menjadi penambang bisa mengenali secara dini tanda-tanda bahaya dan prosedur evakuasi secara darurat. Terus dilakukan secara simulasi darurat itu sendiri untuk memastikan penambang itu harus tahu harus ngapain ketika ada emergency situasi, sehingga penambang itu secara cepat bisa melakukan action di lapangan. Dari mitigasi skema mitigasi yang telah ada, jadi kami coba membagi secara beberapa step. Yang pertama adalah pengeboran lubang kecil untuk udara komunikasi. Jadi tim penyelamat mengebor lubang berkecil sebesar 6,5 inci dari permukaan ke lokasi penambang yang terjebak. Lubang ini digunakan untuk mengirimkan udara segar dan alat komunikasi kepada penambang yang terjebak, sehingga mereka memungkinkan untuk komunikasi dan tim penyelamat dan juga bisa mengirimkan pasukan oksigen. Yang kedua terkait pengeboran lubang penyelamatan,
Setelah menentukan lokasi penambang yang terjebak, tim penyelamat mengebor luas lubang penyelamatan lebih besar, kurang lebih diameter 30 inci. Dan lubang ini digunakan untuk mengeluarkan, evakuasi penambang satu persatu dengan amban. Yang ketiga dalam penggunaan pompa untuk melindungi air. Harapannya ini bisa tim penyelamat menggunakan pompa, jadi mengurangi tingkat air di dalam tambang dan juga mengurangi volume air untuk menjaga penambang tenggelam dan memudahkan akses dalam penyelamatan. Dari skenario negatif yang seharusnya ada, itu kita bisa sarankan yang pertama adalah melakukan instalasi atau menggunakan sistem monitoring sensor. Harapannya dengan model digital ini akan memudahkan penambang atau owner untuk melakukan monitoring, terutama bagaimana mendeteksi adanya sensor tekanan dan sensor air tambang untuk mendeteksi adanya perubahan yang tidak biasa. Sistem ini dapat memberikan peringatan secara dini jika ada apa namanya kejadian tanda-tanda banjir atau penembusan tambang yang memungkinkan evakuasi lebih cepat. Yang kedua, prosedur evakuasi darurat yang lebih cepat. Ini harus menyusun dan melatih prosedur evakuasi darurat yang setelah jelas, dan yang step selanjutnya adalah penambang itu harus tahu jalur evakuasi sehingga dapat melarikan diri dengan cepat dan aman jika terjadi darurat. Yang ketiga adalah pelatihan dan simulasi rutin. Ini untuk salah satu aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pelatihan keselamatan dan simulasi darurat secara rutin, terus meningkatkan kesiapan penambang dan menghadapi suatu darurat dan memastikan mereka tahu apa yang akan dilakukan. Yang keempat adalah peningkatan komunikasi dan koordinasi. Step yang dilakukan adalah memastikan adanya sistem komunikasi yang efektif antara penambang, manajemen tambang, dan tim penyelamat, dan juga mempercepat respon dalam situasi darurat dan memastikan kondisi yang baik selama upaya penyelamatan itu sendiri. Yang kelima adalah audit pembauran peta tambang. Ini wajib dan perlu sehingga owner dan juga penambang itu akan tahu kondisi real aktual di lapangan ya. Jadi dengan audit ini harapannya akan memperbarui informasi-informasi terkait penambangan yang sudah ditinggalkan dan juga menghindari adanya kesalahan peta tambang yang dapat menyebabkan insiden serupa di masa depan. Dari data-data yang ada, kalau kita lihat secara garis besar, kami bisa memberikan secara kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang bisa kami arahkan adalah dari insiden ini menunjukkan pentingnya keselamatan dan kesiapan dalam operasi pertambangan, di mana kesalahan tambang dalam melakukan operasi tambang yang tidak akurat itu bisa menyebabkan penembusan dinding tambang yang sangat besar berupa banjir dan menjebak beberapa penambang sehingga menyangkut nyawa seseorang ya seperti itu. Berkat upaya penyelamatan yang cepat dan efektif, semua penambang berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup setelah terjebak hampir 76 sampai 76 jam. Rekomendasi yang kami sarankan yang pertama adalah pemetaan tambang yang akurat, yaitu menggunakan teknologi modern untuk memastikan peta tambang selalu akurat dan diperbarui secara berkala. Yang kedua adalah sistem peringatan dini, yaitu memasang sensor dan sistem monitoring untuk mendeteksi adanya perubahan yang tidak biasa dan memberikan peringatan dini. Selanjutnya adalah pelatihan dan simulasi. Jadi para penambang dan pelaku operasional tambang itu harus secara rutin melakukan pelatihan keselamatan dan simulasi darurat untuk meningkatkan kesiapan dan readiness dari penambang itu sendiri. Yang keempat adalah prosedur evakuasi yang efektif. Dalam hal ini adalah menyusun dan melatih prosedur evakuasi yang jelas dan perinci. Yang kelima adalah audit. Hal ini perlu dilakukan, salah satunya adalah melakukan inspeksi kalau ada deviasi terkait bagaimana audit keselamatan rutin dan untuk memastikan semua prosedur keselamatan itu diikuti secara baik dan benar, sehingga kita bisa eh, mengurangi atau mengeliminasi adanya kecelakaan di tambang yang bisa mengakibatkan adanya kematian.
Demikian presentasi yang bisa kami paparkan. Semoga ini bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.